Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya akan percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama memuji Tuhan lewat sebuah pujian yang sama kita akan dengarkan pada saat ini. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji Tuhan, mari kita saati, kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami, mari Tuhan, biarlah kami mau mendahulukan Tuhan, sebab itu kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menuntun, firman-Mu yang akan menolong setiap langkah-langkah kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, terlebih urapan Allah secara khusus boleh menjadi bagian kehidupan hamba-Mu Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama baca pembacaan firman Tuhan kita yang pertama dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26.
Injil Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini kita sedang belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus ya. Dalam setiap renungan pagi, bahkan mungkin di dalam doa-doa yang Bapak Ibu Saudara boleh hadir dalam doa 10 hari di gereja Tuhan di mana kita ada saat ini. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana pribadi Roh Kudus Allah yang akan mengajar segala sesuatu kepada kita, sidang jemaat Tuhan, keluarga kerajaan Allah, tentang apa? Tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita mungkin baca, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Nah, Saudara, kita tahu baik kita sebagai anak-anak sekolah dalam rutinitas mereka di dalam pergaulan, mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang dalam dunia pekerjaan, kita tahu bahwa ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Dan betapa pentingnya gereja Tuhan di hari-hari ini, kita harus sadari betapa kita memerlukan seorang penolong yang luar biasa, seorang penolong yang terbesar, penolong yang terhebat, penolong yang terdahsyat, penolong yang tidak akan terkalahkan dengan hal-hal yang lain di tengah dunia ini dengan segala kehebatan dan kecanggihannya. Siapakah penolong itu? Dialah Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diutus oleh Allah Bapa di sorga, yang akan menolong setiap kehidupan kita gereja Tuhan. Sebab itu, seringkali di depan kita ada hal-hal yang mau menjerumuskan kita, mau membawa kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam daging. Apa itu hidup dalam daging? Perbuatan perbuatan dosa. Di sana dicatat di dalam Galatia pasal yang ke-5 mengatakan, ada dua pilihan setiap kita, gereja Tuhan. Apakah kita mau hidup menurut daging atau pimpinan Roh Kudus? Saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 19 ini yang saya maksudkan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Firman Tuhan mengatakan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh memiliki penolong yang dikirim oleh Allah Bapa di sorga, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan kita sebagai guru. Dia akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Yang akan mengajar, mengingatkan kita ketika kita mungkin tidak disengaja kita hidup menuruti apa yang daging mau. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam Galatia, keinginan daging begitu banyak di sini yang kadangkala masih kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus, Dia adalah pribadi yang luar biasa. Ketika kita mungkin baru mau melakukan hal yang salah, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jangan lakukan hal itu. Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita. Ingat akan selalu bahwa kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, apapun yang akan diperhadapkan dalam kehidupan kita, ketika pilihan-pilihan di depan kita adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat Roh Kudus berduka dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, maka penolong yang luar biasa itu akan mengingatkan kita, membawa kita, mengajar kita untuk kita apa? Selalu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu jangan jauh daripada Roh Kudus, tetap melekatlah kepada Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita, dan Dia selalu akan mengajar kita, memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran, dan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah beri hidup kita untuk Roh Kudus yang akan mengajar dan memimpin kita selalu, senantiasa, untuk kita selalu menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bersyukur kami kepada Allah Bapa di sorga yang telah memberikan kami penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, guru yang besar, guru yang luar biasa, yang akan mengajar, yang akan mengingatkan kami selalu akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, lagi kami mau katakan, tolong kami, pimpin kami dalam sepanjang hari ini, secara khusus dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami boleh selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan, dan kami percaya kehidupan kami akan selalu boleh menjadi berkat bagi banyak orang ketika kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam menjadi doa sembahyang kami, meteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap tanah hati kami yang paling baik dan subur, dan kami percaya kami akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam